first team out is Indonesia. Indonesia is in Group A. Mampukah John Hartman membawa timnas Indonesia alias Garuda menjuarai Piala AFF 2026? Let's move on to pot number 3 with Mr. Faraz Shamsi. And here we have the two teams in pot number 3. Let's have a look. The first team out is Indonesia. Indonesia is in Group A in the position of A3. 6 times finalists. That's Never right. won it. Never won it. So which one will Malaysia or Singapore be? Is it in Group A or Group B? So for Group A, we'll have Singapore. Oh, plenty of action and reaction from the crowd. I like that. Wow, and we have both of the coaches here with us. We do indeed. We might talk to one of them. Both. As defending champions, Vietnam have automatically been slotted into Group A, while Thailand as runner-up is in Group B. Yes, it is. So Vietnam will automatically go into position A1 in Group A. Thank you very much. So let's run through the two groups again. This is very exciting. In Group A, we have Vietnam, Singapore, Indonesia, Cambodia, and the playoff winner, either Timor-Leste or Brunei Darussalam, as the coach for the national team of Indonesia. So after seeing the draw, John, so tell us, what stood out for you and what do you think? Because you brought the Canadian team to the World Cup. Do you think Indonesia has a chance to become the winner this time after being the 6th finalist for AFF? Yeah, I've heard that 6 finalists quite a few times since I arrived here, and hopefully this edition we get a chance to put that right. It's about the future now for Indonesia football, and like Gavin said, I think this tournament it's a tough tournament. It's very equal. It's a level playing field for a lot of teams, and usually the most spirited, the grittiest team will come out. So I think Indonesia's got plenty of that and a big opportunity. Thank you very much, John. Sobat iNews, timnas Indonesia baru saja drawing Piala AFF 2026 dan Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama dengan Vietnam, sang juara bertahan, ada Singapura, Kamboja, dan pemenang di playoff nih, sobat iNews nih, ada Timor-Leste atau Brunei Darussalam. Sebenarnya dari sisi kekuatan di grup A ini, bisa dibilang ini grup yang cukup setara. Dalam artian ini tidak ada yang kuat-kuat banget atau bisa dibilang ini bukanlah grup neraka gitu. Meskipun begitu, Vietnam dan Singapura diprediksi bakal menjadi lawan yang cukup berat nih buat Indonesia, buat skuad John Hartman. Seperti yang kita tahu, Vietnam diperkuat sejumlah pemain bintangnya, yaitu salah satunya adalah Nguyen Quang Hai dan Nguyen Tiên Linh, yang dari beberapa tahun ke belakang selalu menjadi momok bagi timnas Indonesia. Jangan lupakan juga dengan Nguyen Dinh Bach, salah satu bintang muda Vietnam yang baru saja mencetak 2 gol di Piala Asia U23 2026. Ia juga menjadi salah satu aktor penting di balik keberhasilan Vietnam lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Singapura bukannya tim yang lemah juga nih Sobat iNews, karena Singapura diperkuat oleh sejumlah pemain hebat juga. Salah satunya adalah striker mereka, Iksan Fandi, yang merupakan anak dari legenda Fandi Ahmad. Jangan lupakan juga dengan Faris Ramli yang merupakan salah satu penyerang yang memiliki agility yang sangat bagus sekali, dan ini harus diwaspadai oleh skuad dari John Hartman. Timnas Indonesia dijadwalkan di fase grup A akan bertanding sebanyak 2 kali di home dan 2 kali away. 2 kali laga home Indonesia akan bertanding menghadapi Kamboja dan juga Vietnam. Ini salah satu jadwal yang cukup baik nih. Artinya kita akan menjamu Vietnam di GBK atau mungkin di Indonesia setidaknya.
Tapi laga away kita akan bertanding di markasnya pemenang antara Brunei atau Timor-Leste dan juga Singapura. Away menghadapi Singapura diprediksi bakal menjadi kunci. Apakah Indonesia bisa masuk ke semifinal atau tidak? Sobat iNews, Indonesia sejatinya adalah Raja Piala AFF. Stop. Tanpa mahkota maksudnya. Kalau Raja Piala AFF ada Thailand, tapi kalau tanpa mahkota Indonesia nih. Ini sama seperti Belanda nih Sobat iNews, karena Belanda juga merupakan Raja Mahkota untuk Piala Dunia. Belanda 3 kali masuk final Piala Dunia tapi tidak pernah menang. Sedangkan Indonesia 6 kali masuk final tapi selalu pulang dengan tangan hampa. Indonesia juga tercatat menjadi satu-satunya negara yang masuk ke final Piala AFF tapi tidak pernah juara. Selain itu, Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia semuanya masuk final dan semuanya juara. Bahkan yang bikin miris itu adalah Malaysia sebenarnya cuma masuk sekali saja final, tapi ia langsung juara. Indonesia sendiri tercatat 6 kali masuk final dari edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Pada edisi 2000, Indonesia pertama kali masuk di final Piala AFF. Namun sayang, Indonesia dibantai 1-4 oleh Thailand. Gendut Doni menjadi top skor turnamen pada saat itu bersama dengan striker Thailand, bomber mautnya Thailand, Worawut Srimaka dengan torehan 6 gol. Sedangkan pada edisi 2002, ini bisa dibilang ya Sobat iNews merupakan yang paling dekat. Kalau misalnya Indonesia pengen juara, ini adalah langkah yang paling dekat karena Indonesia hanya kalah adu penalti saja dari Thailand dan laga ini berlangsung di GBK, Gelora Bung Karno. Bambang Pamungkas menjadi top skor dalam turnamen ini dengan torehan 8 gol. Di edisi berikutnya di 2004, Indonesia lagi-lagi hanya bisa menjadi finalis saja. Akan tetapi ada banyak catatan menarik dari Piala AFF 2004 ini karena Boa Salosa mencatatkan debut sebagai salah satu pemain termuda dengan usia 18 tahun di Piala AFF. Namun sayang Indonesia harus tumbang dengan agregat 2-5 dari Singapura. Tapi lagi-lagi, striker Indonesia menjadi top skor turnamen. Kali ini diambil oleh Ilham Jaya Kesuma dengan torehan 7 golnya. Piala AFF 2010 ini menjadi salah satu edisi Piala AFF yang sangat banyak dinantikan. Bukan dinantikan ya, sangat banyak dikenang oleh supporter Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia memulai turnamen ini dengan penuh kepercayaan diri. Karena Malaysia kita bantai dengan skor 5-1 di laga pembuka. Namun sayang, di babak final, Malaysia juga lah yang akhirnya memupus harapan Indonesia setelah menang agregat 4-2 atas Indonesia. Lanjut ke 2016, Indonesia kembali masuk final lagi. Tapi menurut gua nih Sobat iNews, ini salah satu edisi yang spesial. Karena saat itu Indonesia tidak diunggulkan, karena kita baru saja kena ban dari FIFA. Akan tetapi kita bisa lolos dramatis usai menang comeback melawan Singapura di laga terakhir fase grup. Perjuangan heroik dari skuad asuhan Alfred Riedel saat itu benar-benar membuat supporter Indonesia happy setengah mati ya. Karena waktu itu Indonesia mampu bertahan dari serangan 7 hari 7 malam dari Vietnam di babak semifinal. Namun lagi-lagi sayang, kemenangan Indonesia 2-1 di leg pertama final menghadapi Thailand tidak membuahkan apa-apa. Karena di leg kedua di babak final, Indonesia harus tumbang dengan skor 0-2, yang artinya Indonesia lagi-lagi menjadi runner-up dan kalah agregat 2-3. Terakhir Indonesia masuk ke final Piala AFF terjadi pada edisi 2020. Ketika itu Sintayong membuat sebuah gebrakan dengan potong generasi. Saat itu banyak sekali pemain-pemain senior tidak dipanggil dan Sintayong memanggil sejumlah pemain muda, sebut saja Witan Sulaiman dan juga ada Pratama Arhan salah satunya. Dan hasilnya Indonesia secara mengejutkan mampu masuk ke final sebelum akhirnya tumbang dengan agregat 2-6 lagi-lagi dari Thailand. Lalu di edisi 2026 ini bagaimana? Apakah John Hartman mampu membawa Indonesia akhirnya mengakhiri kutukan runner-up Piala AFF? Jika tadi kita udah mendengar sedikit ya reaksi dari John Hartman di ketika Indonesia drawing tadi, ya tampak sangat kaget dan kalau ternyata Indonesia sudah 6 kali masuk finalis. Tetapi dia dengan kepercayaan diri tinggi dia bilang kita punya peluang besar. Nah dengan kepercayaan diri itu kita tunggu saja apakah John Hartman bisa membawa Indonesia ke final atau bahkan bisa menjadi juara atau tidak. Tulis di kolom komentar Sobat iNews, kira-kira pendapat lo apakah John Hartman bisa membawa Indonesia menjadi juara AFF atau tidak. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.